Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andini dengan nomor NIM 2020104151. Di sini saya akan menjelaskan isi dari makalah saya, yaitu tentang pembuktian, azas-azas pembuktian serta macam-macam alat bukti. Hukum pembuktian diartikan sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses baik dalam acara perdata maupun pidana, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu. Dalam arti logis atau ilmiah, membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti konvensional, membuktikan berarti memberi kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya, yang mempunyai tingkatan-tingkatan. 1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka atau bersifat intuitif, conviction in time. 2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal atau conviction rationis. 3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyakan arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian historis yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto, baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah. Maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak adanya hubungan hukum. Inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak. Sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Untuk dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Beberapa hal atau keadaan yang tidak harus dibuktikan antara lain: 1. Hal-hal keadaan yang telah diakui. 2. Hal-hal atau keadaan-keadaan yang tidak disangkal. 3. Hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai, notoire feiten atau fakta notoire, atau hal-hal yang secara kebetulan telah diketahui sendiri oleh hakim merupakan fakta notoire, bahwa pada hari Minggu semua kantor pemerintah tutup dan bahwa harga tanah di Jakarta lebih mahal dari di desa. Dalam hal pembuktian, tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti. Apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian. Hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkret harus diperhatikan dengan seksama olehnya. Azas-azas hukum acara di peradilan agama. Untuk menerapkan hukum acara dengan baik, maka perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas hukum peradilan agama. 1. Personalitas keislaman peradilan agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu, diantaranya perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sodaqoh, dan dalam perkara
perkembangan ditambah dengan ekonomi syariah. Untuk itu, di antara azas di dalam peradilan agama, yakni azas personalitas keislaman, di mana yang tepat tunduk dalam kekuasaan lingkungan peradilan agama, yakni hanya mereka yang mengakui pemeluk agama Islam, penganut selain agama Islam atau non-Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada lingkungan pengadilan agama. Oleh karena itu, ketundukan personalitas Muslim kepada lingkungan peradilan agama tidak merupakan tundukan yang bersifat umum yang meliputi semua bidang perdata. 2. Azas kebebasan. Azas kebebasan merupakan azas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Dalam hal ini, agar hukum tepat ditegakkan berdasarkan Pancasila, akan tetapi kebebasan kehakiman bukanlah kebebasan yang membabi buta, akan tetapi terbatas dan relatif diantaranya. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain, bebas dari paksaan kebebasan melaksanakan wewenang judikal peradilan. 3. Azas wajib mendamaikan. Azas mendamaikan dalam peradilan agama sejalan dengan konsep Islam yang dinamakan islah. Untuk itu, layak sekali para hakim peradilan agama menyadari dan mengembangkan fungsi mendamaikan. Karena bagaimanapun, seadil-adilnya putusan jauh lebih baik dan lebih adil jika perkara diselesaikan dengan perdamaian. Karena karakter di dalam persidangan, dalam peradilan, pasti ada menang dan kalah. Seadil-adilnya putusan, hakim akan dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah, dan sebaliknya seadil-adilnya putusan akan dirasa adil oleh yang menang. Untuk itu, hasil dari perdamaian yang dihasilkan dari kesadaran kedua belah pihak, mereka akan sama-sama merasa menang dan merasa kalah. Akan tetapi masalah perceraian, perdamaian wajib bagi hakim di mana yang sifatnya imperatif. Azas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebuah peradilan apabila peradilan agama yang menjadi harapan masyarakat muslim untuk mencari keadilan. Dengan adanya sederhana, cepat dan biaya ringan akan selalu dikehendaki olehnya masyarakat. Penyelesaian perkara dalam peradilan yang tepat, adil dan biaya ringan, tidak terbelit-belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Biaya ringan artinya biaya yang sederhana mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. 5. Azas terbuka umum. Pelaksanaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan berlangsung di sidang pengadilan. Siapa saja yang ingin berkunjung, menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan jalannya persidangan tidak boleh dihalangi dan dilarang. Maka untuk memenuhi syarat formal atau asas ini, sebelum hakim melakukan pemeriksaan lebih dahulu menyatakan dan mengumumkan persidangan terbuka untuk umum. Tujuan yang terkandung dalam asas ini adalah agar tidak sampai terjadi pemeriksaan gelap bisik-bisik, karena persidangan tertutup cenderung melakukan pemeriksaan secara sewenang-wenang. Selain itu, adanya edukasi yakni dapat menjadi informasi kepada masyarakat agar tidak terperosok ke arah yang tidak tepat. Azas legalitas dan persamaan. Pengertian makna legalitas pada prinsipnya sama dengan rule of law, yakni pengadilan mengadili menurut ketentuan-ketentuan hukum karena hakim berfungsi dan berwenang mendengarkan roda jalannya peradilan melalui badan pengadilan. Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan mesti menurut hukum. Hakim yang dilarang menjatuhkan putusan dengan sesuka atau dengan selera hakim itu sendiri yang bertentangan dengan hukum. Azas aktif memberikan bantuan. Dalam asas ini, hakim hendaknya dapat memberi bantuan secara aktif. Dilihat dari tujuan dari memberi bantuan diarahkan untuk terwujudkan praktek peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ada beberapa masalah formal yang tercakup ke dalam objek fungsi pemberi bantuan dan nasihat, yaitu 1. Membuat gugatan bagi yang buta huruf. 2. Memberi pengarahan tata cara izin prodeo. 3. Menyerahkan penyempurnaan surat kuasa. 4. Menganjurkan perbaikan surat gugatan.
5. Memberi penjelasan alat bukti yang sah. 6. Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban. 7. Bantuan memanggil saksi secara resmi. 8. Memberi bantuan upaya hukum. 9. Memberi penjelasan tata cara verzet dan rekonvensi. 10. Mengarahkan dan membantu memformulasi perdamaian alat-alat bukti dalam hal pembuktian. Suatu peristiwa ada beberapa hal yang harus ditempuh. Kalau seseorang penggugat hendak membuktikan sesuatu peristiwa tertentu, maka ia dapat mengajukan peristiwa tersebut di hadapan hakim di persidangan agar hakim secara langsung dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Menurut sistem HIR dan RBG, hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur dengan undang-undang. Ini berarti hakim hanya boleh menjatuhkan berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diatur oleh undang-undang. Menurut pasal 164 HIR dan 284 RBG, ada 5 jenis alat dalam perkara perdata, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. 1. Alat bukti surat. Alat bukti tertulis atau surat ialah suatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai pembuktian atau alat bukti. 2. Saksi dalam persidangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Berumur 15 tahun ke atas. 2. Sehat akalnya. 3. Tidak ada hubungan keluarga, sedarah, dan sekeluarga semena dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Anda undang-undang menentukan lain. 4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah pasal 144 ayat 2 HIR menghadap di persidangan. 5. Mengangkat sumpah menurut agamanya pasal 147 HIR. 6. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesekian sesuatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain kecuali mengenai perzinahan. 7. Masuk ke ruang sidang atau satu demi satu. 8. Memberi keterangan secara lisan sesuai pasal 147 HIR. 9. Kekuatan hukum alat bukti saksi, yaitu apabila telah memenuhi syarat formil dan material, maka ia mempunyai pembuktian bebas di mana hakim bebas menilai kesaksian tersebut sesuai dengan hati nuraninya. 3. Persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah sesuatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR 1916 BW. Untuk persangkaan terdiri dari 2 macam, yaitu persangkaan yang berupa kesimpulan berdasarkan undang-undang seperti pasal 5 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974, yaitu bahwa untuk mendapat izin poligami dari pengadilan tidak diperlukan persetujuan dari istri apabila istri tidak ada kabar selama 2 tahun. Dalam kasus ini poligami dianggap sah meski tanpa persetujuan istri. 2. Kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari keadaan yang timbul di persidangan. 3. Pengakuan alat bukti. Pengakuan alat bukti mengakui diatur dalam pasal 164 sampai 176 HIR. Menurut R. Subekti sebenarnya tidak dapat memasukkan pengakuan sebagai alat bukti karena apabila ada dalil-dalilnya yang sudah diakui oleh pihak lawan, maka tidak usah dilakukan pembuktian dengan diakuinya dalil-dalil tadi. Pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangkal. Alat-alat bukti sumpah. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi, pada hakikatnya, sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. HIR mengenal sumpah dalam 2 ayat 3 macam, yaitu sumpah perlengkap, sumpah pemutus, dan sumpah penafsir. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.